Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ek Tradisi Channel dimanapun berada. Di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata dari seorang narasumber yang bernama Kang Jono. Nah pemirsa, Kang Jono saat ketemu dan kami tanya mungkin punya kisah misteri atau kisah horor, dan beliau pun sangat antusias sekali menceritakan kisah nyata yang dialami teman-temannya Kang Jono beberapa tahun yang lalu. Namun sebelum ke ceritanya, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah pemirsa, kami akan berjalan ke salah satu tempat di mana kami akan menceritakan kisah yang diceritakan Kang Jono kepada kami tentang 3 anak muda yang ambisi untuk mendapatkan uang dan melakukan ritual di tempat yang sangat angker dan akhirnya berakibat fatal. Kang Jono berusia saat kejadian itu berusia 27 tahun. Dan rumah Kang Jono adalah tempat nongkrong anak muda, dan salah satu anak muda atau ketiga anak muda yang biasa nongkrong di rumah Kang Jono bernama Jajang, Dede, dan Asep. Jadi setiap malam atau setiap sore ketiga anak muda tersebut nongkrong di rumah Kang Jono karena kebetulan istrinya Kang Jono sangat baik, sangat ramah kepada ketiga anak muda tersebut. Otomatis Jajang, Asep, dan Dede sangat betah kalau mau main di rumah Kang Jono karena pemilik rumahnya istrinya Kang Jono, begitupun Kang Jono sangat baik dan ramah menerima mereka. Setiap malam ketiga anak muda tersebut kumpul di rumah Kang Jono hanya untuk kadang-kadang bermain gitar, nyanyi-nyanyi, karena zaman dulu belum ada HP. Jadi begitulah kegiatan anak muda tersebut. Kadang membakar jagung, membakar singkong, dan lain sebagainya untuk mengisi aktivitas atau kekosongan mereka di malam hari. Kadang mereka nongkrong di rumahnya Kang Jono sampai jam 12 malam atau sampai tengah malam. Nah pemirsa, di masa itu lagi marak-maraknya yang namanya judi togel atau semacamnya pemirsa. Namun Kang Jono dan ketiga anak muda itu tidak pernah yang namanya ikut-ikut orang lain memasang yang namanya judi togel atau nomor togel. Jadi kegiatan mereka hanya bernyanyi, main gitar, serta masak-masak, dan tidak pernah yang namanya tertarik dengan yang namanya judi togel. Nah pada suatu hari Dede, Asep, dan Jajang mendengar temannya yang bernama Wahyu yang tinggal di luar kampung atau kampung sebelah mendapatkan keuntungan dari nomor togel yang cukup lumayan besar. Nah lalu Asep, Jajang, dan Dede merasa penasaran mendengar kabar itu, lalu mereka pun mendatangi rumahnya Wahyu yang ada di kampung sebelah. Setelah mereka bertemu dengan Wahyu, ternyata benar pemirsa, Wahyu mendapatkan keuntungan dari memasang nomor togel. Waktu itu mendapatkan uang yang cukup lumayan besar, dan mereka pun, Dede, Asep, dan Jajang pun dikasih rokok, kopi, serta uang buat jajan.
Nah, sambil berkumpul seperti itu, Wahyu, Dede, dan Asep serta Jajang bertanya kepada Wahyu bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan nomor yang jitu kepada Wahyu, dan Wahyu hanya tersenyum. Lalu dengan spontan Wahyu menyuruh atau menyarankan kalau mau dapat nomor jitu atau nomor togel yang jitu, bermalam di tempat yang sunyi atau tempat angker. Padahal Wahyu hanya basa-basi spontan, karena Wahyu sendiri mendapatkan nomor jitu itu hanya dari rumus atau menulis rumus, pemirsa. Wahyu berkata seperti itu, namun Jajang, Asep, dan Dede percaya kalau Wahyu mendapatkan nomor jitu atau nomor togel dari tempat-tempat yang angker. Nah, lalu mereka pun pulang dan mengatakan kepada Bang Jono atau Kang Jono bahwa Wahyu temannya mendapatkan peruntungan dari nomor togel. Kang Jono hanya mengatakan kepada mereka, itu sudah rezekinya, jangan diikuti atau jangan pernah mencoba bermain nomor togel. Namun di belakang Kang Jono mereka berdiskusi ingin sekali mencari peruntungan atau mendapatkan peruntungan di nomor togel, dan mereka pun berunding untuk mencari tempat yang angker sesuai dengan yang disarankan Wahyu, pemirsa. Padahal Wahyu hanya ceplas-ceplos atau hanya ngomong bercanda, pemirsa. Lalu ketiga anak muda tersebut mencari informasi atau mencari info kepada orang-orang tua, menanyakan di daerah tersebut di mana yang ada tempat yang angker atau tempat yang termasuk serem. Nah, ada salah seorang yang mengatakan atau ngasih tahu kepada mereka bahwa ada lokasi yang angker di salah satu hutan yang tidak jauh dari kampung mereka bertiga. Nah, pemirsa, tepat di malam Jumat, ketiga anak muda Dede, Asep, dan Jajang berkumpul di rumahnya Kang Jono. Namun Kang Jono tidak pernah tahu atau tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun Kang Jono merasa curiga mereka seperti serius membicarakan sesuatu, dan saat Kang Jono bertanya, "Kalian sedang merencanakan apa?" Mereka menjawab, "Kang Jono, aku pingin dapat nomor togel atau pingin peruntungan memasang nomor togel, jadi kami bertiga akan melakukan ritual atau akan tidur di tempat yang angker." Di situ Kang Jono merasa kaget dan melarang untuk tidak melakukan hal itu, untuk tidak melakukan hal nyeleneh dan hal yang ceroboh seperti itu. Namun ketiga anak muda itu ngeyel, tidak mau dinasehati, malahan mereka bertiga berkata kalau kita bisa mendapat peruntungan dari nomor togel, Kang Wahyu akan dikasih hadiah yang lumayan besar. Begitu olok-olok atau candaan dari ketiga anak muda tersebut. Dan sekitar jam 10 malam, tepat di malam Jumat, mereka pun bersiap-siap menyediakan senter, dan mereka entah dikasih tahu oleh siapa, mereka membawa kemenyan untuk nanti dibakar di tempat yang angker tersebut. Lalu mereka pun berangkat tanpa pengetahuan Kang Jono, karena saat itu Kang Jono sedang ke rumah mertuanya bersama istrinya. Asep, Jajang, dan Dede berangkat menelusuri hutan belantara untuk menuju ke lokasi yang mereka tuju. Karena sebelum mereka ke sana, mereka survei dulu lokasi tersebut
Dan di siang hari dan setelah mereka mengetahui lokasinya, mereka pun berangkat malam itu, tepat malam Jumat jam 10 malam mereka berangkat menyusuri hutan belantara untuk mencapai ke lokasi yang mereka tuju, yaitu batu yang berbentuk seperti bangku dan ada gua kecil di belakang batu tersebut. Mereka pun berjalan menyusuri hutan dan singkat cerita mereka sampailah ke lokasi yang sangat memang benar-benar angker. Di lokasi tersebut mereka melihat ada batu besar seperti bangku, dan di belakang batu berbentuk bangku tersebut ada batu bulat yang sangat besar juga, dan di belakang batu bulat itu ada seperti gua kecil pemirsa, namun dirimbuni oleh daun-daun atau rumput-rumput sehingga si gua tersebut tidak begitu jelas dan tidak begitu terlihat. Dan setelah sampai mereka pun memulai melakukan ritual asal tanpa bimbingan dan tanpa suruhan orang lain atau tanpa pepatah orang lain. Jadi mereka melakukan ritual tersebut asal-asalan, nyeleneh, tidak membaca mantra-mantra atau tidak melakukan hal yang layak. Mereka hanya membakar kemenyan di atas batu yang berbentuk bangku tersebut. Lalu mereka pun mengharap atau meminta kepada penghuni yang ada di batu tersebut dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas pemirsa. 1 jam sudah mereka berada di lokasi tersebut, namun tidak ada tanda-tanda yang akan memberi yang namanya nomor togel. Mereka hanya diam dan terus memohon-mohon, meminta nomor atau tujuan yang mereka inginkan. Dan waktu berjalan sampai jam 12 tengah malam. Mereka pun terus melakukan permohonan atau meminta-minta, entah meminta kepada siapa, namun mereka seperti memohon-mohon atau meminta-minta dikasih nomor togel yang jitu yang bisa tembus, supaya mereka mendapatkan uang yang sangat besar seperti yang didapatkan Wahyu, sahabatnya dari luar kampung. Mereka tetap menunggu, mereka tidak capek-capek meminta, memohon untuk dikasih nomor togel. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba mereka melihat ada sekelebatan perwujudan, namun hanya sekilas dan juga tidak jelas. Mereka panik dan sangat ketakutan, namun mereka tetap berusaha bertahan karena tujuan atau permintaannya belum juga dikasih atau belum dikabulkan. Malam semakin larut dan gerimis sudah mulai turun, dan beberapa saat kemudian mereka mendengar suara yang sedang berbicara sangat ramai sekali pemirsa. Seperti halnya di perkampungan, banyak warga yang sedang berbicara, namun mereka mengarahkan senternya ke sekeliling. Mereka tidak melihat apapun, namun yang terdengar hanya suara-suara ramai layaknya seperti di dalam pasar. Dede, Jajang, dan Asep semakin merasa ketakutan dengan adanya suara-suara ramai
gaduh seperti sedang berada di tengah-tengah pasar. Mereka celingukan, saling bertatapan satu sama lain, namun mereka tetap bertahan. Mereka terus saling menguatkan untuk tidak lari ataupun tidak ketakutan. Dan tiba-tiba pemirsa, Jajang melihat cahaya seperti lampu yang sekitaran 10 meter dari mereka diam atau mereka duduk. Mereka melihat lampu, lalu Jajang ngasih tahu kepada Asep dan juga Dede kalau Jajang melihat ada lampu, dan mereka pun sama-sama melihatnya. Lalu mereka mencoba mendekat karena mereka berpikiran ternyata di situ juga ada orang yang sedang melakukan ritual sama seperti mereka, dan mereka mencoba mendekat. Dan pemirsa, ternyata menurut sumber mereka telah membuka dinding gaib di daerah tersebut atau di lokasi tersebut. Dan pemirsa, saat mereka mendekat ke cahaya lampu yang mereka lihat, tiba-tiba mereka melihat ada sebuah pintu. Ada sebuah pintu, lalu mereka berinisiatif atau berdiskusi untuk mencoba masuk. Mungkin ini katanya petunjuk yang akan dikasih oleh penghuni batu tersebut buat mereka. Jajang bersikeras untuk mencoba masuk ke dalam pintu tersebut, dan di dalam pintu itu terlihat cahaya yang sangat terang seperti ruangan. Namun di situ Dede menolak untuk masuk, bahkan Dede melarang Jajang dan Asep untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Namun Jajang dan Asep bersikeras untuk masuk, namun Dede kekeh tidak mau ikut, dan akhirnya Asep dan Jajang masuk ke pintu tersebut. Dan tiba-tiba setelah Jajang dan Asep masuk, tiba-tiba pintu itu tertutup kembali dan keadaan menjadi gelap gulita. Tidak ada yang namanya cahaya lampu di situ. Dede kaget karena Dede hanya berdiri sendirian di luar pintu, sedangkan Asep dan Jajang sudah masuk ke dalam. Namun si pintu tersebut, saat Dede mau ikut masuk, si pintu tersebut sudah tertutup. Malahan sudah tidak ada terlihat lampu atau cahaya. Malahan si yang Dede lihat hanyalah dinding atau tebing yang sangat terjal, dipenuhi dengan rumput-rumput dan juga pohon-pohon besar. Dalam rasa ketakutan itu, Dede tetap menunggu, namun sampai ditunggu berjam-jam, Jajang dan Asep tidak juga keluar dari pintu tadi. Lalu Dede berinisiatif untuk pulang, walaupun sangat takut dan sangat jauh, namun Dede memberanikan diri untuk pulang demi keselamatan pikirannya. Dan Dede pun akhirnya menelusuri hutan belantara di malam hari hanya menggunakan penerangan senter. Dan sekitar jam 2, Kang Jono, Dede, Guru Ngaji, dan beberapa orang warga yang termasuk Berani berangkat ke lokasi yang mereka tuju atas himbauan Kang Jono untuk menolong Jajang dan Asep yang sedang berada di lokasi angker tersebut. Singkat cerita, 1 jam perjalanan akhirnya mereka sampai ke lokasi tersebut, dan semua warga serta Kang Jono serta Asep mencari-cari Jajang dan juga Asep di lokasi tersebut. Namun mereka tidak melihat keberadaan Jajang dan juga Asep. Lalu Dede menunjukkan kalau Jajang dan Asep masuk ke salah satu pintu, seperti pintu penampakan pintu
Namun tidak ada penampakan pintu di situ, yang ada hanya tebing, tanah, dan juga rumput-rumput serta pohon-pohon. Jadi mungkin itu hanyalah halusinasi yang mereka lihat seperti pintu dan mereka pun masuk. Nah, di situ pemirsa, warga Kang Jono dan juga para guru ngaji pun sangat kebingungan bagaimana caranya untuk mencari atau untuk mengeluarkan kembali Jajang dan Asep yang sudah berada di dalam alam gaib tersebut. Di malam itu pencarian terus dilakukan, namun hasilnya nihil. Asep dan Jajang tidak ditemukan, bahkan guru ngaji tersebut tidak bisa membuka gerbang gaib. Karena memang Asep dan Jajang masuk ke dalam gerbang gaib yang menyerupai pintu, dan mereka dikelabui makhluk gaib. Jadi mereka melihat pintu dan cahaya serta sinar, jadi mereka pun masuk. Padahal itu adalah gerbang gaib di lokasi yang angker tersebut. Dan pencarian pun dilakukan atau dijalankan esok pagi pemirsa, dan kali ini beberapa ahli spiritual atau paranormal pun naik ke lokasi tersebut melakukan ritual yang bisa membuka gerbang gaib atau bisa mengambil atau memanggil Asep dan juga Jajang. Dan alhamdulillah pemirsa, saat ritual dari para guru spiritual dan juga paranormal, akhirnya Asep dan Jajang ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri pemirsa. Dan setelah kejadian itu, lalu semua warga termasuk Kang Jono membopong atau membawa Asep dan Jajang yang sudah tidak sadarkan diri, dan alhamdulillah Asep dan Jajang bisa disembuhkan dengan selamat. Namun setelah mereka sembuh dari pingsan atau dari tidak sadarkan diri, setelah mereka sadar, lalu 1 minggu kemudian mereka terserang sakit. Namun alhamdulillah sakitnya pun tidak lama, hanya 10 hari, masing-masing 10 hari Jajang dan juga Asep, namun penyakitnya sama pemirsa. Tidak ada penyakit medis dan mereka disembuhkan dengan cara non medis seperti dijampi-jampi, dimandiin, bahkan diruqyah pemirsa. Nah alhamdulillah setelah itu mereka pun sembuh kembali, normal kembali, dan mereka berjanji, dan Bang Jono pun menyarankan untuk tidak melakukan hal ceroboh seperti itu. Jangan pernah tergoda oleh hal-hal yang belum tentu, dan jangan pernah tergoda oleh hal-hal yang akan menjerumuskan ke lembah yang tidak baik atau ke lembah yang dosa. Jadi Dede, Asep, dan Jajang sadar hal itu bukanlah hal yang bagus, karena mencari harta atau mencari rezeki dari hal yang tidak baik atau hal yang berurusan dengan gaib akan ada risikonya. Nah pemirsa, itulah cerita yang disampaikan atau diceritakan Kang Jono kepada kami tentang kisah 3 teman-temannya atau 3 anak muda yang mengalami hal tidak baik dan jangan dicontoh. Pemirsa, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Nikmati rezeki yang kita dapat sekecil apapun, insya Allah akan berkah, dan selalu bersyukur dan selalu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Nah pemirsa, sampai di sini dulu video kami kali ini tentang 3 anak muda yang melakukan hal tidak baik, melakukan ritual tanpa guru atau tanpa petunjuk. Jadi mereka akhirnya celaka sendiri. Mudah-mudahan penonton terhibur dan mengambil sisi baiknya. Jangan lupa pemirsa, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan siapapun yang selalu mendukung channel kami dan mensupport channel kami doakan sehat selalu
murah rezekinya dan panjang umurnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Insya Allah Tuhan akan membalas kebaikan kalian semua yang menonton, yang selalu mendukung dan support channel kami. Sampai bertemu di kisah-kisah nyata misteri lainnya. Mudah-mudahan kami dipermudah mencari atau mendapatkan narasumber yang punya kisah misteri yang nyata dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.